Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak mengurangi kekhusyukan jamaah untuk berzikir beberapa menit firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ingatkan kembali, fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Semoga kita selalu mendapatkan peringatan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali di saat-saat ini kita perlu banyak untuk tadabbur dan mengingatkan kembali kepada masyarakat kita akan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 9 dan ayat 10. Kalau dulu di antara ayat yang populer adalah Al-Maidah 51 ya. Nah, kalau sekarang ini yang perlu diviralkan adalah Al-Maidah ayat 9 lengkapnya dan 10. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di ayat 10, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau miras ya, dan segala variannya ya, termasuk juga diantaranya adalah narkoba yang masuk di situ, wal maisir, dan perjudian. Nah, ini yang saya kira ini menjadi tema yang menarik untuk kita perhatikan. Wal maisir wal ansab. Ansab itu adalah berhala yang dipersembahkan untuk berhala. Wal azlam, undian nasib. 4 hal yang disebutkan, khamr, maisir, kemudian ansab dan azlam. Keempat-empatnya itu adalah Allah sebut rijsun min amalis syaitan, adalah rijs ya. Kata rijsun itu kalau orang Arab menyebut, mengungkapkan keburukan yang paling buruk ya. Kalau kita apa ya, dalam bahasa kita itu saelek-eleke barang sing elek ya, jijik ya, keji ya, mungkin bahasa kita bisa jijiki dan seterusnya. Jadi kalau orang sudah disebutkan, orang Arab menyebut rijsun, tidak ada lagi kalimat, tidak ada lagi keburukan sesudahnya, keburukan yang paling buruk. Nah, Allah menyebutkan empat-empatnya itu semuanya adalah rijsun min amalis syaitan, dan
pantasnya bahwa empat itu pelakunya yang pantas adalah setan. Jadi memang kebiasaannya setan 4 itu. Nah, artinya manusia jangan kamu ikut-ikutan. Itu adalah perbuatannya setan. Itu adalah tradisinya setan. Ya, jangan sampai kamu ikuti. Ya. Maka ayatnya jelas, fajtanibuh, maka jauhi. Nah, kata fajtanibuh itu lebih, kalau dalam ilmu balaghah itu lebih, maknanya lebih dalam daripada jangan kamu lakukan. Ya. Jangan kamu lakukan 4 hal itu kalimatnya biasa. Tapi kalau jangan kamu fajtanibuh, maka jauhilah. Ya. Jadi ini lebih lagi, kalau orang ya mau melakukan itu kan harus mendekat dulu. Ya, ya. Nah ini mendekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, la'allakum tuflihun, karena jalan untuk mendapatkan al-falah. Ya, kita sering kan diajak hayya 'alal falah. Ya, menuju ke kesuksesan, keberuntungan. Ya. Satu-satunya jalan supaya kita ini tuflihun, yaitu dengan menjauhi 4 itu. Atau kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan al-falah, ya, sebagaimana seruan muadzin hayya 'alal falah, berarti kita harus wajib untuk fajtanibu, harus menjauhi benar-benar 4 yang disebut itu: al-khamru, al-maisir, al-ansab, al-azlam. Nah, secara khusus kenapa Allah menggunakan kata maisir, ya? Kata maisir itu diambil dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Ya. Judi dalam istilah yang lain juga disebut dengan al-qimar, atau jamaknya al-aqmar. Ya. Ya. Disebut maisir karena mendapatkan, orang yang ingin mendapatkan harta dengan mudah, dengan tanpa susah payah. Tidak perlu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak perlu kemeringat, tidak perlu usaha. Orang hanya dengan, ya tadi, perjudian itu kan orang nggak mengeluarkan tenaga. Makanya dianggap seperti orang yang hanya ingin hidup dengan mudah. Ya, maka disebut maisir. Ya. Nah, maka rata-rata para penjudi itu ya biasanya dia nggak mau kerja-kerja sing, ya, pengennya bagaimana duduk-duduk, ya turu-turu, udah tutut, ya, tapi dapat duit banyak gitu ya. Ya, mengdolanan HP tok gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat 10 itu Allah menegaskan tentang ancaman. Jadi cara untuk menjadikan manusia itu saling bermusuhan, mereka saling membenci, itu 2 jebakan yang dibuat oleh setan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran di ayat 10. Innama yuridus syaitan, sesungguhnya setan itu hanyalah menginginkan ayyuqi'a bainakum, untuk menjadikan di antara kalian manusia al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Ya. Dengan cara apa? Fil khamri wal maisir. Jadi 2 hal itu ujung-ujungnya adalah menjadikan manusia saling bermusuhan, saling membenci. Ya. Dan wa yasuddakum an dzikrillah. 2 hal, khususnya khamr dan maisir, itu akan menjadikan engkau lupa dari mengingat Allah, akan menghalangimu dari mengingat Allah, khususnya adalah
wassalah, salat. Ya. Maka dipastikan kalau orang itu rajin judi, ya maka tidak mungkin dia rajin salat. Ya. Karena memang judi itu untuk menghalangi manusia dari mengingat salat. An dzikrillah wa anis shalah. Nah, maka diakhiri dengan ayat fahal antum muntahun. Nah, tidakkah kamu berhenti? Nah, ini kalimat istifham ingkari namanya dalam bahasa Arab. Artinya berhentilah. Ya. Tidak diartikan apakah kamu berhenti. Ya, berhenti atau tidak bukan untuk memilih, tapi berhentilah. Ya. Berhentilah. Nah, para ulama ini sudah mengingatkan tentang bahayanya, ya, bahayanya makhatir, ya, bahaya diakibatkan oleh al-qimar atau perjudian itu, ya. Nah, ini baik secara pribadi, individu maupun secara sosial. Irtifa, ya, ternyata di masyarakat itu gara-gara judi ini menjadikan kasus perceraian itu meningkat, ya. Kemudian juga banyaknya anak yang terlantar, ya, karena keluarganya kacau, akhirnya itu kemana-mana, ya. Kemudian juga jadi merebaknya kasus pencurian as-sariqah, ya. Ya banyak, ya, ada anak sekolah gitu mencuri uang orang tuanya, ya. Ternyata apa? Karena dia terjebak ikut judi online. Sudah begitu, ya, dia ikut pinjol lagi, ya, pinjaman online. Kemudian yang keempat, apa? Tarakumud duyun, ya. Ya, orang yang berjudi itu bisa menjadikan hutang semakin bertumbuk, ya, semakin bertambah, tidak akan berkurang. Mungkin ada orang, saya nanti kalau menang mau saya gunakan untuk melunasi hutang. Tidak mungkin, kaidahnya tidak mungkin hutangnya berkurang, tapi bertambah pasti, ya. Kemudian al-qusurul wadhifinya, orang akan melalaikan tugas, ya. Jadi tugas-tugas kesehariannya pasti juga akan dia lupakan, akan dia abaikan. Kemudian juga akan meluasnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tengah masyarakat. Nah, itu juga diakibatkan salah satunya adalah maisir. Yang kelima adalah rusaknya hubungan keluarga, at-tafakkuk al-usari, ya, pecahnya atau berantakannya hubungan keluarga. Nah, dan yang pastinya lagi akan menjadikan seseorang itu akan rezekinya akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini berbahaya, sehingga tidak ada keuntungan sedikit pun dengan judi itu. Nah, itu dalam apa namanya, skala individu, apalagi kalau itu dalam skala yang lebih besar. Maka, ya, negara kita nggak boleh, ya, judi di negara kita merupakan kriminal, ya, crime, ya. Judi itu adalah kriminal. Nah, walaupun ada tuntutan sekarang katanya, karena perjudian sudah menyebar kemana-mana, mbok dilegalkan saja. Ya, nah sekalian saja kalau melegalkan, sekalian mau limonya semuanya, ya. Jadi biar ya benang kiamat begitu, ya. Nah, ini tentu adalah ide-ide yang konyol, ya, yang jauh dari akal sehat. Nah, maka kalau akal sehat itu pasti akan mengajak kepada kebaikan, ya. Pasti yang usul-usul gitu, ya, bandar-bandar itu, ya, ya, bandar narkoba, bandar judi begitu, ya.
Mungkin Sambo dan teman-temannya itu yang usul ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya ini fenomena perjudian ini kan kayak gunung es ya, yang tidak nampak di permukaannya tapi di bawahnya luar biasa. Nah, kita pun terkaget-kaget ketika PPATK merilis data ya. Nah ini bisa terjadi di mana-mana. Kata PPATK, ya ini di DPR juga ada loh. Ya ini nomor-nomor rekeningnya anggota DPR juga ada. Nah, mungkin bisa di mana-mana lah ya. Ini kalau dibuka semuanya bisa seperti fenomena gunung es. Nah, mari kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar kita jauhkan ya judi ini dan juga yang disebutkan 4 dosa, 4 rijsun itu dari diri kita dan dari keluarga kita, terlebih dari masyarakat kita. Ya, kalau benar-benar kita ini pengen mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan dalam kehidupan kita, karena di ayat itu dikatakan la'allakum tuflihun, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan keberuntungan, kesuksesan itu adalah dengan menjauhkan diri kita dari empat-empatnya itu. Semoga kita semua selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal keburukan, dosa, dan juga keluarga kita serta masyarakat, umat dan bangsa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.